Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahasia ciptaan Allah, melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI Tanah Air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dengan segala karunia kepada kita hambanya. Dan karena Allah jugalah kita dipertemukan dalam acara ini yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabat. Pemirsa, seperti biasa kami mempunyai beberapa segmen dalam acara ini. Di antaranya ada liputan dari Timur Tengah, hasil kerjasama TVRI dengan Katrunada Travels. Dan kita juga nanti ada dialog dengan narasumber yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di studio. Dan di segmen terakhir kami mempunyai telequiz. Nah baiklah pemirsa, tema kita kali ini kita akan membahas tentang kesabaran Nabi Ayub. Digambarkan beliau adalah seorang yang tinggi semampai, berkepala besar, berambut ingkal, cantik kedua matanya, berleher pendek dan berbadan tegap. Di belikatnya tertulis, yang sabar menanggung ujian. Allah memberi kemudahan dan kemurahan rizki kepada Nabi Ayub. Tapi itu semua tidak mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Hal ini membuat iblis terus berusaha untuk mengkufurkannya. Maka terjadilah di mana harta serta anak-anak Nabi Ayub terbakar habis. Iblis juga menaburkan penyakit pada seluruh tubuh hingga tinggal lidah, hati dan akalnya yang tidak sakit, dan ini tetap dipakai berzikir kepada Allah. Dan hal ini pemirsa terjadi sampai 18 tahun. Namun peristiwa ini tidak mengubah hatinya untuk selalu ingat kepada Allah. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, mari kita simak saja tayangan liputan berikut ini. Melihat kebesaran Allah. Selain menyimpan sejarah tentang kisah dua orang anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, Syria juga menyimpan sejarah tentang keberadaan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, beliau adalah seorang yang tinggi, berkepala besar, serta berambut ikal. Elok kedua matanya, berleher pendek dan berbadan tegap. Tertulis di belikatnya perkataan, yang sabar menanggung ujian. Nama penuhnya adalah Ayub bin Amwas bin Rajah bin Rum bin Al-Ais bin Ishaq alaihi salam. Ibunya ialah anak perempuan Nabi Lut alaihi salam. Dan ia menikah dengan Rahmah binti Afraim bin Yusuf alaihi salam. Dan istrinya adalah orang yang paling menyerupai kakeknya Nabi Yusuf alaihi salam. Allah mengkaruniakan Nabi Ayub alaihi salam 12 pasang anak lelaki dan perempuan pada 12 kali istrinya mengandung. Bermacam kemudahan dan kemurahan rezeki yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayub, seperti kekayaan, anak-anak yang banyak, kemudahan hidup, banyaknya pengikut, namun hal itu tidak mengganggu hubungannya dengan Allah, sehingga iblis merasa marah. Lalu iblis pun berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan, kalaulah aku dapat menguasai dia, niscaya dia akan kufur kepada Engkau dan akan mentaatiku." Maka Allah pun membiarkan iblis untuk berbuat apa saja pada Nabi Ayub untuk menaklukkan kesabarannya. Namun iblis tak berhasil menipunya. Berbagai tipu daya iblis untuk mengkufurkan dirinya pada Tuhan, seperti memusnahkan harta dan anak-anaknya dengan cara membakarnya, dan juga iblis menaburkan penyakit pada seluruh tubuhnya, hingga yang tertinggal lidah, hati dan akalnya, yang mana Allah kekalkan untuk berzikir padanya dan mengingatnya. Ia memang menanggung penderitaan penyakit tersebut selama 18 tahun. Namun kesabaran Nabi Ayub
tetap tidak tergugat dengan ujian tersebut. Dan pada akhirnya, iblis tidak berhasil untuk mengkufurkan Nabi Ayub. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan harta dan anak-anaknya yang telah dimusnahkan oleh iblis seperti sedia kala. Tentang wafatnya Nabi Ayub, ada 3 pendapat yang mengatakan. Ada yang menyebutkan pada umur 73 tahun. Ada juga yang mengatakan 95 tahun. Namun tidak sedikit juga yang menyebutkan 220 tahun. Begitulah kisah Nabi Ayub alaihi salam yang mengandung hikmah bahwa Nabi Ayub telah bersabar dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai rintangan, bermacam-macam tantangan, seluruh hidupnya di dalam penderitaan. Tetapi hatinya dengan Allah tidak pernah putus hubungan. Ibadahnya kepada Allah, bayangan sifat kehambaannya sangat ketara. Melalui kisah Nabi Ayub alaihi salam, kita sebetulnya diajak untuk merenung bahwa sesungguhnya jika Allah memberikan kesusahan kepada kita, memberikan penderitaan kepada kita, itu supaya kita mendapatkan pahala dengan kesabaran yang kita miliki untuk menghadapinya. Semuanya adalah kebaikan. Allah hendak menyelamatkan kita di akhirat sana, negara yang kekal abadi. Karena itu, sabar atau ridolah di atas ujian Allah, karena ada didikan dan hikmah kepada kita di dalamnya. Melihat kebesaran Allah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melihat tayangan tadi yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan pertama adalah, siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah di bumi? Nah Bu, sambil menunggu telepon yang masuk nih Bu. Tadi kisah Nabi Ayub kan menarik sekali bagaimana beliau itu sangat sabar sampai semuanya sudah habis tapi tetap sabar ya Bu ya. Dan akhirnya kesabaran itu membuahkan hasil gitu. Nah hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama kalau kita lihat kisah Nabi Ayub ya, Iya. dia kan asal muasalnya dia orang kaya ya. Memang kaya ya. Kaya, duitnya banyak, anaknya juga sukses, semuanya pokoknya sukses. Iya. Dan dia itu dikisahkan sampai sekitar 70 tahun. Maka ketika tertimpa suatu musibah, yaitu dia mengatakan ini diganggu oleh setan ya, di Quran disebut begitu, dia menjadi sakit dan sakit itu menjalar begitu rupa, cuma tinggal jantung sama lidah. Di mana lidahnya itu untuk berzikir. Orang-orang juga pada heran, tidak pernah ada mengeluh. Dia bilang kita nih mengingat nikmat-nikmat yang Tuhan sudah berikan 70 Selama tahun. 70 luar tahun biasa gitu ya. Jadi dia orang yang sangat sabar. Jadi dia tidak pernah mengeluh. Cuma ketika lidah hampir saja sudah kena penyakit, dia mengatakan kepada Allah, kalau sekarang ini lidahku sudah kena, maka aku khawatir aku tidak bisa berzikir, aku tidak bisa memuji Engkau. Jadi bukan mengeluh, tapi kekhawatiran Khawatir itu. tidak bisa memuji Tidak Allah. bisa memuji Allah lagi. Nah inilah yang kita lihat kesabaran Nabi Ayub luar biasa. Iya. Bahkan istrinya juga patut menjadi penghargaan. Iya. Semua Pada orang saat meninggalkan itu. Nabi Ayub. Pada saat itu ya. Pada saat itu karena anak-anaknya sudah nggak kuat dan orang-orang sudah menyingkir semua, nggak mau melayani. Hanya dan nggak mau istrinya dekat. yang menunggu ya. Istrinya Baiklah, Bu. sangat sabar. Sebentar Bu, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari Bapak siapa? Dari Pak Hasan Yunus di Sentani, Jayapura. Oh, Udah alhamdulillah. Baik-baik saja kabar Jayapura, Pak. Ya, Baik ya, Pak ya. ya. Baiklah, pertanyaannya adalah siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah di bumi? Nabi Adam alaihissalam. Yakin, Pak? Yakin, Pasti. pasti. Alhamdulillah, Bapak berhak atas Rp100.000 uang dari Katrunada Tours and Travel. Dan Bapak juga mendapatkan buku serta kaset nasyid Katrunada. Ya Pak ya? Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Pertanyaan kedua pemirsa, makhluk apakah yang mengganggu Nabi Ayub? Yang mengganggu Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub menjadi sakit
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa? Dengan Pak Reswoyo, Bu, di Batam. Oh, udah siap menjawab pertanyaan, Pak? Maaf, Bu, tolong diulang, Bu. Baiklah. Makhluk apakah yang mengganggu Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub menjadi sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Iblis itu, Bu. Iblis. Alhamdulillah, Pak. Bapak menjawab dengan benar dan berhak atas Rp100.000 dari Asprodia UI, Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah bisa dipergunakan untuk kebaikan ya, Pak? Di hari raya. Insya Allah. Bukunya, Bu, ada nggak, Bu? Ada bukunya nih. Bapak mendapatkan buku Kasih Sayang Kunci Perpaduan Sejagat. Oke. Dan juga ada kaset Asmaul Husna. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Baiklah Bapak, mohon maaf jangan ditutup dulu teleponnya. Iya. Baiklah kita teruskan dialog kita Pak. Ya, saya Belum tadi sampai. menjadi kunci. Mesti ngebut kuncinya Oke, apa? kunci ngebut. Saya tadi membandingkan masalah kegalauan, kekacauan, atau katakanlah suatu ketidakpastian. Iya. Seperti juga ketidakpastian itu melanda setiap nurani manusia gitu kira-kira. Iya. Dan kesabaran Ayub, dalam tanda quote unquote kesabaran Ayub tuh banyak orang dalam kondisi apa? Tirulah Ayub kesabarannya yang luar biasa ya. Iya. Di situ kenapa? Karena dalam multiple penderitaan yang dilaluin, dia tetap militan, dia tetap konsisten, komit, dia begitu hebatnya. Padahal kadang-kadang kita semua manusia ini seperti kita-kita yang sehari-hari, kadang-kadang begitu beratnya penderitaan sampai kita terlupa atau kita tidak tahu. Ini dicontohkan di Nabi Ayub ini, yang mana ini adalah karma. Ada kan sering pertanyaan ini, apakah karena saya dulu pernah salah ya Allah, sampai saya diberikan suatu hukuman, ataukah ini cobaan? Kita kan suka kadang-kadang nggak ngerti, karena pegangan kita juga bagaimana ya, bingung karena saking hebatnya. Abis ini kena lagi. Makanya oleh setan, oleh iblis, oleh setan diberikan suatu cobaan, dia menyamar jadi orang tua bujak. Mbak Yanti bayangkan kalau pada suatu ketika Mbak Yanti udah ke dalam musibah, ada seorang arif tua ngajarin bahwa you tuh salah, sholatnya tuh salah. Oh berarti ada setan yang setan itu menyamar jadi orang tua. Menyamar ya? Anda bisa bayangkan tuh begitu dalam kesabaran Nabi Ayub. Dicoba lagi dengan posisi you tuh ngapain? Atau dengan buktinya sholat-sholat sakit 18 tahun katanya mana, gitu. Mana Tuhan kau Ayub, dia bilang. Masuk Tuhan saya, itu begitu kuat. Tapi dia tetap Dan kita kan dengan sering akidahnya sekali itu. pertempuran psikis itu terjadi pada kita di mana saja. Nggak anak-anak, nggak remaja kita. Apakah ini mudarat atau manfaat? Kadang-kadang kita nggak bisa lakukan. Pertemuan Nah, jadi psikis. kuncinya harus bagaimana? Kuncinya kita pertama adalah komit. Ketiga pasrah tadi kepada Allah. Iya. Tawakal. Tawakal itu kuncinya juga seperti yang Ibu... Komit kepada akidah kita ya begitu ya komit Bu dengan ya? akidah. Ibu Tuti Ahlillah tadi katakan tawakal. Dengan tawakal kita biar digempur kayak gimana pun, kita pasrah akhirnya. Kita pasrah, tetap pada komit kita. Sehingga kita tidak coba-coba, katakanlah begitu. Dan kita tidak perlu mengeluh lagi. Ayub kan nggak pernah mengeluh. Tapi Bu, itu kan kenyataannya ideal ya, Nabi gitu. Nah, kalau umpamanya kenyataan hidup sekarang ini kan sulit ya Bu, dengan lingkungan yang seperti ini dan sebagainya. Nah, bagaimana tuh supaya kita bisa tertanam kesabaran yang seperti itu tuh bagaimana Saya kira gitu? banyak orang-orang yang kena cobaan tapi sabar. Iya. Banyak wanita-wanita kuat ya, sabar menghadapi umpama kematian suami masih muda, anaknya banyak, dia harus membesarkan. Dia sabar, akhirnya kan berhasil. Iya. Anak-anaknya jadi, dia pun terhormat, tambah martabat. Tapi kalau yang nggak sabar ya udah rusak lah. Godaan banyak Nah, Ibu ya. maksudnya Banyak apakah salah satu caranya misalkan kita harus selalu Ya, itu berada iman. dalam lingkungan sehingga kita tertempa kesabaran kita, misalkan kita banyak bergaul sama yang insya Allah bertakwa juga. Nah, itu kita penting juga. Gitu. Artinya kita pergi Kita ke banyak tempat orang-orang sholat. budiman. Iya. Kita pun baca macam-macam tuntunan. Iya. Iman kita juga terus kita rawat dengan baik. Kita Sholat kita jalankan, amal ibadah ya. Nah, dari situ kita punya itu, ketawakalan itu. Iya, Kak. Nah, kolbu kita juga terpancar sinar-sinar iman. Nah, itu. Jadi dalam segala macam ujian yang banyak disuruh oleh Allah sabar. Untuk bersabar. Wabasyiris sabir. Gembiralah orang sabar karena tidak mungkin iman dibiarkan tanpa ada ujian. Iya begitu. Nah, itu yang harus kita tahu sehingga Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar imannya, siapa yang palsu imannya. Tapi kalau memang kalau kita tidak takwa dan ikhlas itu pasti susah juga mendapatkan sifat kesabaran itu ya. Berarti kita Tapi memang kalau kita harus sudah menjalankan beriman syariatnya ya Bu ya. dengan baik itu timbul manisnya. Dengan Nah, sendirinya bagaimana ya. kalau kita sudah timbul manisnya semuanya sebuah
nikmat gitu. Walaupun sebelumnya pahit ya, Bu, Sebetulnya ya? pahit tapi udah Pahit. nikmat gitu. Puasa ini kan semua orang bilang nikmat Pahit. sekali, padahal kan nggak makan, nggak minum, tapi sudah nikmat gitu. Tidak merasakan bahwa ini beban, tidak. Iya betul. Kan gitu. Aduh menarik sekali Tipis. nih perbincangan kita hari ini. Sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih Ibu Tuti atas kehadirannya, juga Pak Jody. Insya Allah bisa ketemu lagi ya Bu ya. Insya Allah. Ya Pak Jody. Alhamdulillah. Ya, Bu, ya. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita tadi. Ternyata penyakit dengki itu termasuk penyakit yang berbahaya dan kita harus selalu aware dan berlindung kepada Allah atas penyakit ini karena ini bisa menimbulkan dampak-dampak negatif yang lebih jauh lagi. Jadi kita jangan hanya memperhatikan penyakit fisik, tetapi penyakit rohani atau penyakit hati itu juga harus sangat-sangat kita perhatikan. Dan pemirsa, dalam mengeluarkan zakat sebaiknya kita ikhlas 100%. Insya Allah nanti akan mendapatkan pahala yang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran itu pemirsa sangat penting untuk menjadi pegangan hidup kita dan kita tetap pada akidah kita, pada suruhan amal ibadah yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa, jumpa kita kali ini. Saya Irianti dan kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad Rasulmu. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, janganlah cintaku tidak dibalas. Ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Ya Allah, Engkau cinta